Oke, selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Oke, alhamdulillah ya. Ketemu lagi kita nih bersama saya Suryateningsih, dosen kalian di kelas ini. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga hari ini yang akan kita sharingkan dimudahkan oleh Tuhan untuk dipahami, diimplementasikan dan juga teman-teman bisa menerapkannya gitu ya di project UX masing-masing. Oke, sebelum masuk ke materi hari ini, sebenarnya materi hari ini tuh dikit banget. Saya mau review dulu materi yang minggu kemarin karena hal itu ada hubungannya dengan project UX di tugas 2 ya. Nah, tugas 2-nya nanti itu kan mulai dari materi minggu kemarin, minggu kelima, lalu materi minggu ke-6, dan juga nanti materi minggu ke-7 yang akan diimplementasikan di project UX-nya masing-masing yang nanti dilaporkan di tugas 2. Nanti berikutnya akan ada tugas 3. Nah, tugas 3 masuk lagi ke tahap selanjutnya gitu ya, dari 5 element of UX. Oke, kita pemanasan dulu ya sebelum bahas itu. Jadi kemarin 2 kelas sebelumnya nge-review di tahap yang minggu kemarin, di materi minggu kemarin lumayan karena memang banyak ya kontennya dibandingkan dengan materi minggu ini. Minggu ini tuh sebenarnya lebih sedikit, tetapi hasil pekerjaan yang dibuat nanti ya nggak sedikit juga gitu. Tapi teorinya tidak banyak gitu. Maksud saya tidak ada teori yang terlalu jelimet gitu ya. Bahkan teman-teman sebenarnya maaf, ini udah pernah dapat mata kuliah RPL? Udah, Bu. Sudah ya? Nah, kalau sudah dapat mata kuliah RPL, lebih mudah lagi mengerjakan tugas yang minggu ini gitu. Karena ini tuh hubungannya dengan RPL. Jadi gimana cara mendefinisikannya, gimana cara menulisnya, gimana cara membuatnya, itu sebenarnya sudah pernah dipelajari di mata kuliah RPL. Oke, kita mulai ya. Ini saya bakal panggil urut nama, urut abjad, namanya urut abjad. Tiap orang nanti akan saya sebutkan namanya, saya kasih pertanyaan. Saya juga tidak tahu ada open open source atau bagaimana, bebas saja ya, terserah, silahkan. Yang penting saya tanya, kalian jawab gitu ya. Mau jawabnya hasil dari googling, mau buka slide-nya juga, silahkan gitu. Toh saya juga tidak bisa melihat kan ya. Tetapi mohon bagi yang ditanya, yang disebutkan namanya, open cam-nya ya. Selain open mic, open cam juga biar kelihatan wajahnya. Oke? Nah, mulai dari Andreas ya. Andreas, halo. Halo Bu, maaf Bu, kamera saya Oke. rusak Bu, lagi Oh bermasalah. ya. Oke, kita review nih ya dari 5 element of UX yang Andreas tahu ada apa saja di 5 element of UX ini. Silahkan disebutkan. 5 element of UX. Satu, strategi Bu. Ya, betul. Terus disebutin 5. 5 kan ada 5 ya, 5 elemen UX. 5 element of UX. Nah, berarti ada 5. Kan tadi Andreas baru nyebutin 1 ya. 4 lagi. Yang kedua, scope Bu. Yang ketiga, struktur. Yang keempat, skeleton. Dan yang kelima, apa ya? Lupa yang kelima.
Ya, tidak apa-apa. Terima kasih sudah menjawab. Berikutnya Aulia. Ibu, Aulia aduh, kelihatan ya, Bu? dari sip. Dari kelima elemen ini, mana yang levelnya paling konkret dan kenapa disebut level konkret? Mungkin bagian skrup, Ibu. Bagian apa? Skop. Ada kan Ibu yang setelah struktur. Setelah struktur, itu Skop kan terus ke atas apa ke bawah ini kamu bacanya? ke bawah. Ke bawah, scoop. Heeh. Scoop plan. Iya. Oh, bukan. Mungkin bagian surface plans. Konkret itu artinya apa? Konkret artinya? Jelas. Bahasa. Konkret itu kalau bahasa sederhananya apa? Jelas atau enggak nyata mungkin, Bu. Betul, ya betul. Nyata, kelihatan gitu ya. Iya. Nah, dari 5 element of UX, mana yang paling konkret? Bagian surface plans bukan, Ibu? Betul, iya betul. Surface, bagian pertama ya. bagian paling atas ya. Ya. Bagian paling atas yaitu surface plan ya. Betul. Kenapa disebut level paling konkret ya? Karena di sini tuh ada teks, ada button, jadi kayak perencanaannya mulai dari ikonnya seperti apa, gambarnya seperti apa, visual desainnya kayak gitu, Ibu. Lalu dari Ya, visual desain dari bawah hingga finishing produk itu seperti apa? Ya betul sekali ya. Jadi visualnya sudah terlihat gitu ya, sehingga orang kebayang ini produk apa sih gitu ya. Jadi udah ada gambarannya, Bu, dari awalnya seperti apa? Betul, sudah ada gambaran. Biasanya kan hasil dari surface plan ini adalah prototype ya. Nah, jadi orang sudah bisa ngelihat gitu. Sebenarnya kamu bikin apa sih? Nah, ini loh yang gue bikin. Nah, kayak gini ya, bisa ditunjukkan gitu ya. Orang sudah bisa melihat, bisa nyoba juga gitu. Makanya disebut level paling konkret. Oke, terima kasih Aulia. Selanjutnya adalah Anggun. Nah, oke. Anggun, level yang paling lawannya berarti nih. Yang paling abstrak yang mana? Strategi, Bu. Kenapa? Kan tadi kan yang pertama itu Aulia kan paling terluar, lapisan paling terluar itu ada di usernya. Terus kalau misalkan strategi itu yang paling dalam itu merupakan sebuah perencanaan gitu awalnya. Dasarnya atau masih dasar banget, Bu. Ya. Oke ya. Jadi karena masih dasar banget, masih awal, orang belum kebayang ya bentuknya nanti bakal kayak gimana. Baru mempelajari masalahnya apa sih? Oh, itu. Oh, solusinya ini loh. Tapi nggak tahu nanti bakal kayak gimana kan. Makanya disebut abstrak. Semuanya masih belum kebayang sama sekali bentuknya bakal seperti apa. Oke, terima kasih Anggun. Berikutnya Cindy. Nah, Cindy, sudah adakah? Halo Cindy. Belum ada suaranya. Kita lewat dulu ke Dava Eka. Dava Eka. Nah, ini kemana nih? Kok tidak ada penampakannya? Oke, berikutnya lewat dulu ke Dava Utomo. Hadir, Bu. Ya, oke. Nah, Dava, di dalam tadi kan sudah ada nih, kita sudah bahas yang terdalamnya tadi ada strategi ya. Nah, kita akan bahas tentang strategi plan-nya. Di dalam strategi plan itu terbagi ke dalam 2 bagian besar, apa sama apa? Strategi plan. Apa ya?
Di gambarnya kan sebenarnya udah kelihatan ya. Kalau lihat gambar bukan yang umum, gambar yang lebih spesifik. Nah, di dalamnya tuh ada bagian-bagian lagi. Strategi ada apa, scope ada apa lagi, structure apa lagi. Produk objektif sama user need. Iya, betul. Produk objektif sama user needs ya. Oke, kita terima kasih ya. Berikutnya Baik, Bu. Faisal. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Faisal Akbar. Halo? Oke, siap. Masih di mute? Ya, Bu. Ya, oke. Nah, di dalam produk objektif ini sebenarnya ngapain sih? Tujuannya apa nih? Produk objektif ini? Produk objektif. Memenuhi keinginan tar dulu. Untuk membuat strategi yang eksplisit, Bu. Strategi yang eksplisit. Dalam strategi yang eksplisit, ya. Strategi yang eksplisitnya seperti apa? Itu kan produk objektif ya. Dari sisi mana? Produk objektif ini dari sisi siapa? Kurang tahu, Bu. Dari Bentar. Untuk kebutuhan user ya, Bu? Ya, tapi bukan di situ. Ini kan kita bahasnya produk objektif ya. Kan tadi ada produk objektif sama user needs. Nah, kalau produk objektif, apa yang kita definisikan di sana? Ya. Susah juga. Atau apa saja tahapan yang ada di dalam produk objektif? Kan minggu kemarin sudah dibahas ya. Bentar ya, Bu. Di produk objektif melakukan stakeholder interview ya, Bu? Iya, itu salah satu caranya untuk mengetahui ya, sehingga kita tahu oh sebenarnya produk objektifnya apa sih gitu. Ya, intinya apa? Intinya produk objektif itu apa? Produk objektif. Simpelnya yang kamu pahami tentang produk objektif itu apa? Bu. Spesifikasi produk apa gimana? Tujuan dari produk. Ya bisa. Tujuan dari dibuatnya produk ya. Iya. Oke, ya boleh.
Oke, terima kasih Faisal. Berikutnya Doni. Ah, ini kelewat nih. Atau mungkin baru gabung ya Doni ya. Halo Doni. Iya, Bu. Oke, Doni. Tadi keluar. Oh iya. Oke, di dalam produk objektif kita harus membuat apa saja tuh? Ada 3 kan yang harus dibuat di sana ya, di produk objektif. Apa saja yang Apa, Bu, harus kita putus-putus? buat? Di bagian produk objektif itu kan ada detailnya lagi. Nah, apa saja yang harus kita definisikan di dalam produk objektif? Ada 3, apa saja? Ada desain, Nah, kok desain sih? Belum nyampe sana. oh, objektif. Teman-teman yang lain kalau misalnya mau jawab boleh juga ya. Boleh di chat room, boleh juga open mic. Kalau sudah menjawab, berarti nanti nggak ditanya lagi. Tapi yang belum jawab, pasti ditanya lagi. Ayo Doni apa? Ada 3. Business goals. Business Terus? goals. Tuh. Apa lagi? Brand identity. Brand identity. Oke. Ya, satu lagi apa? Halo Doni, apakah internetnya putus? Masih ada di sini? Oh, putus nyambung ya Doni ya? Oh, ini kata Fauzan, pengukuran kesuksesan atau disebut dengan apa? Disebutnya apa? Pengukuran kesuksesan? Ya, ini apa? Internetnya kurang stabil ya, Doni. Oke, tadi sudah disampaikan sama Doni ada business goals, Dan sukses ada metric. brand identity, ya, dan success metric ya. Oke, betul. Oke, kita bahas satu persatu nih ya. Berikutnya setelah Doni ada Faiz. Halo Faiz. Ya, Bu. Nah, oke Faiz. Di business goals ini, contohnya apa? Punyamu apa studi kasusnya, project UX-nya? Kita langsung ke studi kasus masing-masing aja, biar paham. Kenapa, Bu? Punyamu project UX-nya apa judulnya? E-market khusus handicraft, Bu. Oke, menurutmu business goals-nya apa? Membantu para pengrajin handicraft untuk memasarkan produknya. Membantu untuk memasarkan produknya. Oke, kalau itu di sisi user ya, nanti masuknya ke user needs kayaknya ya. Kalau business goals itu lebih kepada tujuan yang pengen dicapai sama perusahaannya kan. Kenapa sih? Anggaplah nih kalian semua tuh masing-masing tim nih, tiap tim itu adalah sebuah perusahaan, sebuah startup gitu ya. Nah, masing-masing kalian punya tujuan sendiri dong. Apa namanya? Tujuan bisnis dari masing-masing perusahaan dalam mendevelop
atau menciptakan sebuah produk, pasti kan ada tujuannya gitu ya. Tujuannya maksudnya ada target bisnisnya tersendiri gitu. Nah, kira-kira apa? Kalau ini kan bisnis goal melihatnya kan dari sisi pengembang ya, dari sisi pengembang, dari sisi perusahaan atau organisasi yang meng-create produknya gitu. Kira-kira apa menurutmu? Contohnya seperti apa ya, Bu? Ya, kalau saya bilang contohnya atau jadi kejawab, kan ini saya lagi nanya kalian. Kalian kan udah ikut kuliah minggu kemarin kan? Makanya saya nanya supaya saya tahu pemahamannya sejauh mana sehingga kalian bisa ngerjain tugas duanya. Tugas duanya udah pada dikerjain belum ini teh? Sudah Belum ya? sedikit, Bu. Udah ada yang udah nyicil, bagus. Nah, sekarang kalau memang sudah ada yang dikerjakan, ini kan tahapan paling awal banget kan, di bagian business goals. Nah, kalau kalian masih bingung, ya harusnya ini jangan dilewat gitu, karena ini tahapan paling awal, paling terdalam gitu ya, yang harus didefinisikan pertama kali justru. Gimana caranya kita mendefinisikan produk objektif yang terdiri dari business goal, brand identity, dan success metric. Nah, sekarang saya tanya, setiap kelompok pasti sudah punya dong business goals-nya. Nah, apa business goal kelompok kalian gitu? Kalau sudah bisa menyebutkan contoh, artinya udah paham. Tapi kalau apa contoh yang disampaikan kayak tadi punten ya, tadi yang Faiz sampaikan itu bukan business goals, itu nanti masuknya ke user needs gitu. Boleh kelompok lain kalau ada yang mau menyampaikan apa yang hasil kerjaan dari timnya. Izin Bu, ingin Ya, mangga. menyampaikan ini belum saya diskusikan sama kelompok, cuman pandangan saya seperti itu Bu untuk business goal dari kelompok Mas Jo. Mas Jo sendiri itu ingin memberikan sebuah aplikasi untuk membantu seluruh pengguna, yaitu siswa dari mulai SMP, SMA sampai kuliah, dan mendapatkan keuntungan dari hal itu tersebut. Hal itu Bu. Ya, oke, betul. Nah, seperti itu ya. Tapi mungkin nanti keuntungan tadi ya, mendapatkan keuntungan. Artinya kan dengan membuat produk ini, ya saya juga mau dong dapetin profit gitu ya dengan diciptakannya produk ini. Nah, nanti itu udah bagus. Itu tujuan pertama. Terus nanti berikutnya apalagi teman-teman definisikan lagi kalau memang ada. Misalnya saya nggak tahu di kelas ini saya nggak begitu ingat ya. Misal ada kelompok yang membuat aplikasi untuk menyediakan makanan sehat berbasis non gluten, non beras, non terigu gitu ya. Terigu kan masuk gluten ya. Nah, ini kan makanan sehat gitu ya. Nah, salah satu business goals-nya bisa seperti ini, misalnya meningkatkan awareness masyarakat terhadap makanan sehat berbasis non beras, non terigu atau bebas gluten gitu. Kan sekarang mah lagi ini ya, orang sudah semakin sadar gitu dengan apa yang mereka makan, apa yang mereka minum gitu. Kebayang contohnya tadi yang Tengku sudah benar. Terus yang kedua, contoh kedua tadi saya sampaikan seperti itu, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, sip. Berarti sudah bisa ya mendefinisikan apa yang dimaksud dengan business goals di sini ya. Nah, hati-hati juga business goal jangan terlalu spesifik dalam arti misalnya yang kemarin pernah dicontohin misalnya membuat aplikasi
real time untuk komunikasi, untuk media komunikasi. Nah, ini kan real time. Nah, kata real time di sini ini terlalu spesifik gitu ya, sehingga itu tidak tepat digunakan sebagai business goals. Kalau business goals itu kan sebenarnya bagaimana kita membuat tujuan target-target bisnis dari produk yang kita develop gitu ya. Even produk ini adalah permintaan user, terus kenapa kamu mau ngerjainnya? Kenapa kamu mau menjadi bagian dalam membuat, ya salah satunya adalah udah pasti ya mencari keuntungan, mau udah pasti untuk mendapatkan profit dari adanya transaksi ya. Jadi bukan profit dalam arti oh saya dikasih project tuh saya dapat duit, bukan di situ. Tapi dengan adanya orang menggunakan produk tersebut muncul transaksi sehingga ada profit gitu ya. Kayak tadi yang dicontohin sama Tengku, di situ kan ada pembeli, ada penjual. Nah, timnya Tengku tentu sebagai pengelola platform perlu atau bisa menerapkan aku mau dong ngambil 500 perak lah misalnya gitu ya, setiap adanya transaksi. Nah, ini adalah bisnis goal-nya gitu ya. Jadi mendapatkan profit. Terus tadi yang contoh dari saya meningkatkan awareness masyarakat terhadap gaya hidup sehat gitu ya. Atau misalnya lagi meningkatkan efisiensi, misalnya sebelum ada aplikasi itu harus dikerjakan selama 10 menit gitu ya. Ternyata kalau ada aplikasi yang saya buat ini bisa lebih cepat lagi. Ternyata cuma 2 menit gitu. Tapi itunya nggak perlu disebutin, cuman di situ misalnya business goals-nya adalah meningkatkan efisiensi kinerja di perusahaan A misal kayak gitu. Bisa dipahami ya? Udah saya kasih 3 contoh nih. Nanti teman-teman kerjakan sesuai dengan studi kasusnya masing-masing. Oke, berikutnya ya terima kasih Tengku ya sudah sharing. Terus siapa nih yang ini kayaknya kelewat ya, mungkin tadi belum masuk. Cafin ya, ini kelewat namanya. Tadi Faiz udah jawab belum Faiz teh? Oh udah jawab tapi kurang tepat ya, itu harusnya adanya di user needs ya, udah nggak apa-apa. Berarti sekarang Cafin. Halo Cafin. Iya, Bu. Bener bacanya gitu, manggilnya bener. Cafin atau terserah Ibu lah manggilnya. Iya, oke. Selanjutnya adalah brand identity. Nah, apakah ini? Silahkan disampaikan. Brand identity itu yang kayak gimana? Cafin. Belum di open mic, masih di mute. Nah, dah silahkan. Brand identity itu ya sebuah identitas brand kita, Bu. Biasanya jadi kayak brand identity itu kayak jadi tentang identitas brand kita tuh yang dikenal oleh masyarakat itu gimana, bukan brand kita gitu. Ya betul. Biasanya apa saja yang kita buat di brand identity ini? Mungkin dari salah satu yang cukup ini dari logo mungkin ya. Apalagi? Jadi atau sound mungkin. Apa? Sound atau apa yang namanya? Belum paham saya. Apa yang dimaksud? Sound suara maksudnya? Musik barangkali, Bu. Iya, itu Bu, maksud saya, Bu. Oh, oke. Belum sampai kayak situ dari sih. logo, Tadi warna, logo, desain. Jadi misalkan warna kita apa nih, misalkan hijau. Dari contohnya studi kasus Gojek, misalkan Gojek itu dikenal dengan warna hijau. Itu dan identity dikenal ya, oleh betul. masyarakat. Ya, sip, betul ya. Selain logo, ada apa lagi? Warna. Tadi warna adalah bagian dari logo. Oh iya.
itu dari tadi misalkan ada musik atau seperti Tokopedia kan ada notifikasinya. Nah itu yang kamu sebutin tadi, Tokopedia, Gojek, itu apa? Itu apanya? Nama ininya. Nama brandnya, Bu. Nama brand. Betul, ya nama brand ya. Jadi jangan cuman logo, harus ada nama brandnya juga. Ntar logo ini logo apaan gitu kan. Kecuali sudah tertanam di dalam kepala gitu ya. Contohnya kalau kita lihat gambar apel, terus udah kegigit warnanya abu-abu atau silver, di otak kita kan udah langsung connect ya. Oh, Apple nih gitu. Nah, seperti itu. Jadi kayak tadi yang disampaikan Gojek. Kalau kita lihat logonya, tanpa kita lihat namanya, nama brandnya, karena dia sudah sering kita lihat, kita langsung tering gitu kan, langsung nyambung ke sana gitu. Tapi kalau misalnya produk kita produk baru, ya berarti harus nama brandnya ini pun harus nempel gitu ya. Contohnya di belakang saya ini Telkom University, orang kan nggak tahu kalau cuma lihat ininya doang ya, U-nya doang gitu kan. Makanya ada namanya. Dan kalau selain-selainnya kan ini ada, ini mah tergantung dari fakultasnya ya. Terus nah ini di sini nih ada logo lagi PZ. Nah, PZ ini di bawahnya ada tulisan produk Zila gitu. Nah, seperti itu. Jadi nanti teman-teman bikin brand identity-nya logo dengan namanya. Bikin sesimpel mungkin. Ya, gampang ya bikinnya mah bisa pakai Canva, bisa pakai Wix. Banyak banget lah tools yang bisa kalian pilih gitu. Nah, jadi mau bikin sendiri juga lebih bagus lagi. Usahakan simple, mudah diingat gitu dan tidak terlalu banyak warna. Kalau mau pakai warna misalnya perpaduan 3, 4 itu kayaknya udah banyak banget ya. Rata-rata 3 warna ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalian harus mendefinisikan tadi yang Kevin bilang. Hijau tuh artinya apa? Terus kalau pakai warna merah, merah artinya apa gitu kan? Jadi ini si logo Tell You ini pasti ada artinya kan, merah, abu-abu. Terus bentuknya kenapa seperti itu, semua ada maksud tersendiri. Nanti teman-teman bikin seperti itu ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya, terima kasih ya, Cavin. Berikutnya adalah tadi juga teman-teman yang sudah ikut menjawab. Cindy udah belum ya? Belum ya kayaknya ya. Cindy, mana? Halo Cindy. Kalau belum ada, kita lewat, kita ke Fatih. Adakah Fatih? Hadir, Bu. Oke, Fatih. Nah, di sini tadi kan kita sudah mendefinisikan sampai ke brand identity ya. Berikutnya adalah success metric. Nah, di success metric ini sebenarnya apa sih yang diukur? Sejauh mana produk yang sudah dibuat sesuai dengan business goal yang telah didefinisikan dan kebutuhan user. Oke. Gimana cara membuat success metric-nya gimana? Sebelum rilis, prototype, bug testing, dan setelah rilis, Bu. Oh ya, oke. Jadi banyak ya sebenarnya success metric ini bisa kita ukur baik sebelum produknya di develop, saat develop itu yang tadi ada bug testing, sampai produknya dirilis. Nah, seperti itu. Nah, karena kita ada di tahap paling awal, kita membuat matriksnya pakai contoh yang di slide tersebut yang bagian grafik. Nah, di bagian grafik itu, mungkin coba saya share juga ya, biar sama-sama lihat. Di bagian grafik, nanti kita pakainya yang ini aja. Biar lebih ini, biar sama persepsinya. Karena kita adanya di tahap awal, masih awal. Nah, yang ini. Nah, yang di sini teman-teman bisa lihat bahwa di sini nih ada di sini yang sumbu Y-nya ini kan nggak ada angkanya, nggak ada satuannya apa ya. Ini kan di sini bilangnya visit per month, register user only.
kan nggak mungkin nih orang berkunjung 4,5 gitu ya. Anggaplah ini adalah satuannya dikali 100 misalnya ya, dikali 100. Nah, ini masih dikali 100. Dalam satuan 100 ini ya. Jadi, anggaplah misalnya nih, kita pengen mengukur, di sini kan visitor ya, target pengunjung ke website kita. Nah, target pengunjung website kita tuh punya target nih di angka 800 gitu ya. Tapi kan bulan pertama nggak mungkin ya tiba-tiba langsung jadi 800 gitu. Nah, misal ini kan teman-teman ngerjain project UX nih selesainya di bulan Juni ya. Nah, jadi nanti teman-teman bikin success metric-nya mulai Juli. Nah, ini dikasih bulan Juli, terus pakai tahun ya. Tahunnya mulai dari 2021. Karena nanti kan kalau 1 tahun, jadi ini bikinnya 1 tahun. Kalau 1 tahun nanti di sini bakal ada Januari kan. Nah, Januarinya adalah Januari 2022 gitu kan. Bisa dipahami ya. Jadi ini bikinnya mulai dari Juli 2021 sampai Juni 2022 gitu. Kita pengen ngukur nih. Ini kan namanya juga rancangan ya. Nah, kita pengen tahu kita pengen punya target untuk pengunjung website kita. Misalnya di bulan pertama, Juli 2021 adalah sebanyak 400 pengunjung. Nah, lalu di bulan kedua, Agustus itu sebanyak 450. Terus mungkin September tuh turun lagi. Terus mungkin naik lagi dan seterusnya sampai di bulan ke-11 ternyata sudah nyampe target nih. Harapannya kan kalau sudah nyampe target kan harapannya ya naik terus gitu ya. Nah, tidak jadi turun lagi gitu ya. Kalau turun lagi berarti kan ada yang salah gitu. Nah, seperti itu. Di sini dikatakan mengapa jumlah visitor penting? Karena jika halaman tersebut memanfaatkan iklan, maka semakin banyak pengunjung, semakin banyak iklan yang ditampilkan, semakin banyak pula pemasukan. Nah, ini tadi kan yang pengen profit nih. Nah, artinya ini harus jadi ukuran, karena ini kan tadi di bagian produk objektif ya, harus diukur. Ini visitor, bisa juga. Terus gimana Bu kalau saya produknya kan mobile gitu, mobile apps, gimana? Nggak mungkin kan kita ngukur visitor yang iya benar nggak bisa kalau mobile apps misalnya Android atau di yang iOS nggak bisa, tapi kita bisa lihat berapa banyak orang yang mendownload aplikasi yang kita buat gitu. Jadi tentu pengukurannya akan sedikit berbeda gitu. Kalau di web itu kita bisa mengukur visitor, tapi kalau di mobile apps kita bisa mengukur berapa banyak orang mendownload aplikasi kita. Terus misalnya ini kan baru 1 metrik, masih banyak metrik lain dan teman-teman harus definisikan. Ini visitor, terus yang kedua misalnya user aktif. User aktif itu artinya user yang login ke aplikasi. Misalnya tadi punya Tengku studi kasusnya tentang orang di situ ada jual beli makanan gitu ya. Nah, orang login artinya kan dia mengakses aplikasi. Nah, kalau akses aplikasi mau itu web, mau itu mobile, itu bisa diukur gitu. Misalnya, saya bikin lagi nih grafik, ini kan warna ungu ya. Nanti saya bikin lagi warna warna hijau misalnya. Warna hijau adalah mengukur berapa banyak jumlah orang yang aktif. Misalnya di sini segini, terus ke sini, terus kemana lagi. Kan nggak mungkin melebihi ya. Yang mungkin tuh sama. Nah, gitu misalnya ya. Harusnya tadi warna hijau ya. Duh, maaf. Nah, jadi coba kita undo aja. Nah, coba saya ganti. Misalnya nih warna hijau itu menunjukkan berapa jumlah user yang aktif. Aktif itu artinya login ke aplikasi. Misalnya gini. Kan jadi tahu kita, kenapa bulan itu kok turun banget gitu ya. Sama lah sama ini. Misalnya gitu. Terus nanti kalau mobile apps bisa juga Bu diukur berapa banyak orang yang aktif. Ya bisa. Misalnya saya cuman buka-buka Shopee gitu ya.
cuman kepo di situ cuci mata gitu. Nah, itu kan user aktif. Berarti oh ada orang yang akses aplikasi hari ini. Kan bisa ketahuan last loginnya ya. Terus lagi berikutnya misalnya untuk kalau aplikasinya ada transaksi, ya bikin lagi. Saya bikin lagi yang transaksi misalnya pakai warna biru. Berarti mungkin saja di sini transaksi mungkin nggak sebanyak ini juga kan, pasti lebih kecil juga kan. Misalnya gini, set, nggak mungkin ya, ini nggak mungkin melebihi. Nggak mungkin melebihi yang aktif maksudnya. Pasti di bawah biasanya gini. Set. Misalnya gini aja lah ya. Nah, udah dapet 3 nih pengukurannya. Ngukur visitor atau yang mendownload, ngukur user yang aktif yang menggunakan aplikasi, ngukur user yang bertransaksi. Nah, terus teman-teman juga bisa ngukur kalau tadi aplikasinya itu ada melibatkan 2 pihak, tadi ada penjual, pembeli. Artinya kan di sini selain visitor, kita juga bisa ngukur berapa sih jumlah mitra. Jumlah mitra itu di sini berarti misalnya penjual. Jumlah penjual itu berapa? Nah, bisa bikin lagi di sini. Bikinnya mah 1 grafik aja, tapi nanti legendnya yang banyak. Misalnya di sini mitranya, oh saya punya mitra, nah target saya begini. Gitu. Nah, bisa dipahami ya teman-teman sampai di sini? Boleh kalau ada yang mau nanya? Ya, bisa dipahami ya untuk membuat success metric-nya ya. Nah, ini kalau ini success metric yang kita gunakan di awal, tapi nanti pada saat develop produk itu ada lagi yang namanya bug testing gitu kan ya. Nah, nanti saat produknya mau rilis, sudah punya prototipenya, teman-teman bisa cek lagi dengan metode yang lain. Contohnya usability testing gitu ya. Nah, terus apakah di awal bisa kita melakukan usability testing juga? Kalau produknya sudah ada fisiknya, maksudnya udah kelihatan, itu bisa. Tapi karena kita produknya belum ada, belum kelihatan kan, bukan memperbaiki produk yang ada, bukan mengembangkan produk yang sudah ada, tapi inisialisasi produk dari nol. Sehingga kita nggak bisa usability testing di sini. Jadi yang bisa kita lakukan adalah success metric-nya pakai grafik ini. Nanti kita ukur dari bulan pertama sampai bulan kesekian itu berapa. Nah, teman-teman ini mungkin di sini juga ya boleh. Misalnya teman-teman nggak pakai Juli 2021, tapi teman-teman pakainya bulan ke 1, 2, 3, 4, sampai 12. Boleh juga gitu. Tapi nanti dikasih keterangan bahwa bulan satunya itu dimulai dari mana gitu. Nah, yang kayak gitu biasanya lebih fleksibel, tapi jadi nggak punya target kitanya kalau kelihatannya angkanya 1, 2, 3. Tapi kalau bulan, Juli 2021 itu jelas banget ya di kalender tuh ada gitu. Kita jadi ingat gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup jelas ya? Nah, berikutnya, oke, kita close ini. Sebentar. Oke, berikutnya kita masuk ke bagian yang user needs ya. Nah, user needs. Sekarang siapa? Hanif ya? Halo Hanif? Halo Hanif? Iya, Bu. Oke. Di dalam user needs, user needs ini apa pengertiannya? User need itu jadi perusahaan atau pembuat aplikasi dari kita itu mengetahui apa sih kebutuhan dari user yang bisa kita jadikan business goals. Gitu. Ya, lebih spesifiknya user needs ini mendefinisikan apa? User need itu mendefinisikan sebenarnya ada banyak sih Bu komponennya. Dia jadi
kita mengkelompokkan user atau kita buat usernya kayak segmentasi user apa aja, mulai dari kita research siapa aja yang bakal jadi user kita, ada empathy map juga tentang apa yang dibutuhkan sama user atau apa yang dialami sama user, sama membuat persona, Bu. Oke, ya boleh. Oke, nah ya betul ya seperti itu. Itu bagian-bagian yang ada di dalam user needs ya yang harus kita definisikan. Oke, terima kasih Hanif. Berikutnya Hutari. Ya Ibu. Tadi kembali lagi user needs itu apa sih? Biar paham. Jadi di user need itu kita sebagai yang mempunyai produk, kita gimana sih, apa sih yang dibutuhkan oleh user dari produk yang kita butuh. Nah, adapun yang dianalisis di dalam user need itu ada beberapa komponennya seperti ada segmentasi user, terus ada usability and user research juga, terus membuat persona, terus ada empathy map dan skenario user. Iya, oke, betul ya. Jadi di sini kita sudah mulai masuk ke sisi usernya ya. Nah, ingat ya teman-teman waktu kita bahas tentang metodologi user center design. Nah, disinilah sangat berperan ya. Gimana caranya kita mulai membangun empati terhadap calon user kita gitu. Terus juga dari sinilah kita pengen menggali apa sih sebenarnya masalahnya. Jadi awalnya sebenarnya pengen tahu masalahnya apa sehingga kita jadi tahu kebutuhan dia apa. Oh, dia punya masalah ini. Oh, kebutuhan dia tuh kayak gitu. Oke, nanti kita diskusikan solusinya apa nih gitu. Nah, solusinya ini yang nanti akan jadi akan jadi kebutuhan gitu ya, diambil dari kebutuhan-kebutuhan user tadi. Tapi hati-hati juga tadi ya, jangan sampai teman-teman keliru menempatkan yang mana user needs, yang mana business goals gitu ya. Artinya kita nggak bisa nih menentukan solusinya apa sebelum kita tahu masalah user itu sebenarnya seperti apa gitu ya. Jadi awalnya kita harus tahu akar permasalahannya, kita harus tahu dari masalah itu kan nanti muncul kebutuhan, barulah kita berikan solusinya gitu ya. Jadi hati-hati. Makanya di awal pernah disampaikan bahwa kita perlu memvalidasi masalah gitu ya. Yang ingat ya waktu yang punya Grab juga kan, nah itu baru dengar dari satu orang. Nah tentunya setelah itu beliau nyari tahu lagi, ternyata dapat banyak gitu yang dirasakan, yang dipikirkan oleh orang-orang di luaran sana terhadap transportasi konvensional gitu ya. Nah oke. Oke, berikutnya kita bahas satu persatu ya. Tadi Hutari udah, sekarang Jennifero. Bu. Ya, Jennifero. Di tahap tadi kan ada segmentasi user ya. Nah, di segmentasi user ini apa sih yang kita lakukan? Kayak apa Bu? Membagikan kelompok menjadi ke kelompok kecil lagi. Ya, mengelompokkan calon user ya. Iya Bu. Oke, ya. Biasanya dikelompokkan berdasarkan apa? Biasanya ada jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, status perkawinan, pendapatannya. Mungkin itu Bu yang menjadi pembagi apanya Bu, secara umumnya lebih mudah gitu Bu. Nah sekarang project UX-mu apa? Yang membuat aplikasi Halo Pus Bu. Halo Pus itu apa ya? Lupa saya. Perpustakaan? Enggak Bu, puskesmas itu Bu, puskesmas online. Oh puskesmas online, oke. Ya Halo Pus, oh puskesmas ya Pusnya itu.
Nah, oke. Kira-kira menurutmu segmentasi user dari Halopus itu seperti apa? Bisa kayak apa Bu? Membagikan bisa dari kelompok pasien, kelompok perawatnya, ataupun kelompok dokternya kayak gitu Bu. Nah, itu berarti itu pengelompokan berdasarkan pekerjaan berarti ya? Ya Bu. Nah, itu berarti berdasarkan kriteria pekerjaan. Terus bisa disegmentasikan berdasarkan apa lagi? Kalau berdasarkan jadi Bu, kalau tingkat golongan gitu ataupun gaji itu bisa Bu? Bisa, tapi penting nggak sih? Harus disesuaikan dengan studi kasusnya. Menurutmu kalau mengelompokkan calon usernya berdasarkan gaji, tujuannya untuk apa? Kalau tadi berdasarkan pekerjaan, oke, bisa. Tapi kan nggak cuma dokter sama perawat doang ya. Berarti ada yang lain-lain lagi, kayak misalnya buruh harian, terus guru, pegawai swasta, pegawai BUMN, gitu mungkin ya kalau berdasarkan pekerjaan. Ya, Bu. Kira-kira apa lagi segmentasinya? Halo? Bu. Usia mungkin? Bisa nggak usia? Oh, bisa Bu, usia. Yang nanti mau pakai aplikasi, rentang usianya berapa sampai berapa? Yang kalau bisa Bu, yang di bawah 50 tahun, mulai dari 16 tahun sampai 50 tahun lah Bu. Nah, betul seperti itu. Nah, itu segmentasi user. Berarti nanti calon user yang harus kalian cari adalah yang usianya antara 18 sampai 50 tahun. Jadi nggak boleh kalau misalnya tiba-tiba ada yang kakek-kakek gitu kan, usianya udah 60 terus nguji aplikasi kalian atau diwawancara sama anggota kelompok kalian. Nah, itu nggak bisa gitu karena itu udah out of segmentation of usernya gitu ya. Nah, jadi harus ini tujuannya apa sih segmentasi user ya? Kita membatasi gitu. Ini loh kelompok-kelompok user yang akan pakai aplikasi kita gitu. Makanya kita segmentasikan. Kayak tadi kalau pekerjaan, perlu nggak sih mengelompokkan berdasarkan pekerjaan? Kalau nggak perlu ya nggak usah gitu. Ya, bisa juga berdasarkan demografi mungkin ya. Nah, misalnya kamu Halopusnya mau dipakainya di mana? Apakah langsung seluruh Indonesia? Pasti enggak kan? Mau di mana dipakainya? Halopus? Ya Bu, di Halopus. Ya, di mana dipakainya, di daerah mana? Langsung di Indonesia? Nasional? Enggak kan? Pasti kalian per regional dulu kan? Mau dipakai di mana? Pertama mungkin di tempat daerah masing-masing dulu sepertinya Bu. Ya, misalnya ini Jenny di mana? Kota mana? Di Sumatera Utara Bu, Kabupaten Simalungun. Nah, oke. Misalnya kalau Sumatera Utara kan luas ya. Nah, misalnya studi kasusnya berarti demografisnya yang tinggal di daerah Kabupaten Simalungun ya. Nah, terus nanti bikin lagi yang teman kelompok lain. Nah, berarti hanya orang-orang di daerah situ saja nanti yang akan disurvei, yang akan diwawancara. Gitu. Bisa dipahami ya teman-teman semuanya ya. Boleh juga berdasarkan tadi kalau masalah pengelompokan ini sebenarnya kembali lagi ke produk kita gitu, ke produk kita ini sasarannya siapa sih gitu. Jadi segmentasi user ini kan mengelompokkan calon user dari aplikasi kita sehingga kita tahu sasarannya jangan sampai meluas gitu, jangan sampai terlalu luas. Misalnya tadi kelompoknya siapa, Tengku, itu kan di sekolahan. Nah, sekolahannya level mana? SMP, SMA kah? Nah, berarti kan itu mereka kan
siswa sekolah gitu kan. Nah, berarti siswa sekolah yang usianya rentang berapa. Nah, terus misalnya yang dikasih bekalnya berapa, mungkin bisa juga sampai ke tahap sana. Atau bisa juga tingkat penerapan teknologi. Karena kan tiap orang penerapan teknologinya beda-beda. Ada orang mahir, paham teknologi, ada yang sedang bahkan nggak ngerti sama sekali. Nah, tantangannya kalau kalian ketemu calon user yang pemahaman teknologinya rendah, artinya kalian harus bikin aplikasinya sesimpel mungkin, se-user friendly mungkin gitu ya, sehingga orang tuh nggak terlalu banyak buka-buka page, tapi simple, buka page satu misalnya, di situ ada tombol 1 atau 2 tombol, langsung tring, ketemu kebutuhan dia. Nah, itu mungkin tipe orang-orang yang penerapan teknologinya sangat rendah. Jadi kita harus lihat calon user kita segmentasinya seperti apa gitu ya. Bisa dipahami ya, nanti diterapkan di proyek UX masing-masing. Berikutnya adalah masuk ke selanjutnya. Terima kasih Jenny. Berikutnya Intan. Oh, ini Intan harusnya dicek ya. Iya, Bu. Intan, nah setelah melakukan segmentasi user, apa yang dilakukan di tahap berikutnya? Yang dilakukan di tahap berikutnya yaitu usability and user research, Bu. Oke, itu ngapain tuh? Jadi di tahap ini itu adalah mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk membangun pemahaman, Bu. Ya, masih ingat ya materi yang pernah saya sampaikan tentang UCD ya, User Centered Design, atau di Design Thinking juga ada tuh di bagian pendefinisian masalah sama validasi masalah ya. Nah, salah satunya ini yang tadi disampaikan sama Intan. Banyak ya caranya ya, apa aja? Caranya tuh bisa mulai dari interview, survei, ada juga text analysis, Bu. User testing juga termasuk ke dalam usability ini, Bu, user testing. Ya, oke. Jadi banyak banget sebenarnya ya yang bisa dipilih gitu. Nah, dari semua pilihan yang ada, teman-teman wajib menggunakan minimal 2 teknik. Nah, teknik pertama yang namanya wawancara itu wajib fardu ain ya. Nanti harus ada buktinya. Bukti videonya boleh disimpan di YouTube. Nanti tinggal linknya saja dilaporkan di dokumen Project UX atau dikirim videonya di Google Classroom nanti pada saat pengumpulan tugas 2 gitu. Nah, itu yang pertama, wawancara wajib ya. Terus yang kedua, boleh pakai teknik lainnya, boleh pakai survei online, boleh pakai focus group discussion, ngumpulin orang semua ketemu dalam satu ruangan atau dalam satu meet online seperti ini. Nah, terus diskusi bareng-bareng. Nah, itu juga boleh. Terus yang bisa banyak macam-macam ya cara yang dilakukan selain wawancara gitu. Tapi yang wawancara ini sifatnya wajib. Bisa dipahami ya? Oke, berikutnya Meli. Ini Meli walaupun udah jawab, tapi jawabannya mirip-mirip ya. Ini barengan nulisnya ya tadi. Apa-apa ya, Meli. Berapa orang yang harus kita wawancarai untuk memenuhi jumlah calon target user kita? Halo, Meli? Halo, Bu. Ya, berapa orang? 10. Dari mana tuh panduannya? Udah pernah disampaikan. Minimal berapa gitu kan? Yang lain ada yang masih ingat? Minimal berapa orang yang harus kita wawancara untuk setiap setiap mungkin kedepannya akan jadi jenis-jenis user ya.
5 ya, betul Hanif ya. Nah, Hanif nih masih ingat ya. Minimal 5. Kalau misalnya tadi studi kasusnya Halopus ya, itu yang terlibat misalnya ada dokter ya, berarti dokternya harus 5. Terus ada masyarakat, masyarakatnya minimal 5. Ada perawat yang pakai minimal 5 orang perawat atau petugas di puskesmasnya ya. Seperti itu ya. Oke, berikutnya. Nah, tahap berikutnya ngapain Mel? Masih Meli nih. Setelah melakukan usability and research, user research, berikutnya ngapain? Creating persona. Ya, betul. Membuat persona. Persona ini apaan sih sebenarnya? Apa yang kalian tahu tentang persona? Menentukan spesifikasi dari produk. Bukan, spesifikasi produk kan udah tadi di bagian apa? Oh itu nanti didefinisikan lebih detail lagi di tahap berikutnya, di plan berikutnya. Persona itu apa? Tadi dari segmentasi user kan kita udah tahu tuh, oh ternyata ada kelompok yang profesinya sebagai A gitu. Dia golongan usianya sekian. Terus penghasilannya berapa gitu ya. Misal. Dan seterusnya itu bisa dibuat personanya. Bayang nggak, ada yang udah paham nggak persona itu apa? Calon pengguna fiktifnya, Bu. Ya, betul. Calon pengguna ya, calon pengguna. Tapi di sini kenapa disebut fiktif ya? Karena kita tidak meng-capture, kan tadi yang kita wawancara 5 orang. Tapi yang kita buat personanya dari 5 orang ini, misalnya setelah kita pelajari ya dia cuma 1 personanya gitu ya. Nanti ada lagi kelompok yang lain. Oh ternyata ini adalah user persona yang kedua. Jadi dari 5 ini kan kita cuma bikin 1 persona. Artinya persona ini mewakili 5 orang tadi gitu loh. Makanya disebut user fiktif. Nah, sehingga nanti pada saat kita membuat persona tidak boleh menggunakan nama asli orang yang telah kita wawancara. Tidak boleh juga pakai foto aslinya mereka. Bahkan foto kita ya, nggak usah narsis di sini Maya. Nah, tapi harus pakai foto yang fiktif yang memang nggak pernah ada mungkin orangnya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti di sini sebenarnya diambil berdasarkan segmentasi user tadi. Kalau misalnya teman-teman tadi contoh kasusnya ada misalnya siswa tadi yang beli makanan. Ada siswa yang misal setelah di segmentasi ada siswa yang bekalnya itu misalnya seharinya 20.000 ke atas. Ada siswa yang bekalnya 20.000 ke bawah. Sehingga cara mereka berbelanja pun berbeda gitu. Ya kalau orang yang siswa yang bekalnya 20.000 ke atas, dia bebas pilih. Bahkan mungkin kita suggest dia beli makanan yang harganya high level gitu. Tapi kalau mereka yang bekalnya 20.000 ke bawah misalnya, ya ditawarinnya makanannya juga yang range-nya di bawah itu gitu. Kebayang ya? Nah, jadi berarti kalau kasusnya seperti itu nanti bakal jadi ada 2 persona. Ada user persona sama-sama siswa, tapi dia yang jajannya yang uang bekalnya lebih dari 20.000, ada yang uang bekalnya kurang dari 20.000. Nah, memangnya nanti akan beda ya, aktivitasnya akan beda. Kemungkinan besar yang bekalnya lebih dari 20.000 jajannya banyak gitu ya. Nah, kalau jajannya banyak, nah nanti sistem gimana nih mengatasi apa sih istilahnya memperlakukan dia gitu. Contohnya mungkin seperti ini. Teman-teman suka atau pernah lihat itu nggak kayak misalnya membership itu kan kalau dia udah levelnya apa gitu ya. Nah, itu
perlakuannya kan berbeda dengan level yang berbeda lagi gitu. Sehingga misalnya, oh kalau dia sudah mencapai gold member, dia tuh fasilitasnya apa? Berbeda dengan yang member masih silver gitu kan. Nah, bisa juga contoh kasusnya seperti itu. Semoga kebayang ya, nanti diterapkan di project masing-masing. Nanti saya akan kasih contoh juga. Sebelum kasih contoh, masuk dulu ke tahap berikutnya. Setelah Meli ada Fauzan tadi udah ya. Izo. Nah. Ya, Bu. Ya, tahap berikutnya kita bikin apa? Empathy map. Oke, empathy map. Apa aja tuh isinya empathy map? Ada 8 bagian ya? 6, Bu. 8. Ya, 8 sama yang 2 di bawah itu. Apa iya, saja? Bu. Nah, apa saja? Think, see, say, do, feel, hear, needs, expectation. Ya, jadi ini menggambarkan sebenarnya ini gampang aja ya, kayak panca indera kan ya, kayak panca indera kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita ucapkan gitu. Nah ini kalian dapat dari mana? Dari user, dari calon user. Makanya disebut empathy map karena ini adalah hasil kita melakukan empati kepada calon user kita. Kita pengen tahu apa sih yang mereka pikirkan, terus apa yang mereka rasakan. Contohnya, atau punyamu apa project UX-nya? Aplikasi Mas Jo. Oh, yang tadi, si Mas Jo tadi. Iya. Nah, kira-kira apa yang dipikirkan sama siswa sehingga atau siapa, atau misalnya pembeli, ya terserah lah, apa yang dipikirkan? Sulit memahami materinya. Sulit memahami materi. Sulit memahami materi pelajaran gitu ya? Iya. Oke, itu berarti itu yang dipikirkan atau yang dirasakan? Yang dirasakan. Yang dirasakan seperti itu. Terus kira-kira yang dia lihat apa? Maksudnya, Bu? Ya kan tadi ada do, think, say, hear, feel, dan seterusnya ya. Nah, kalau kasus yang ini berarti tadi kan yang dirasakannya kesulitan memahami pelajaran. Terus yang lainnya apa lagi? Yang dipikirkan sama dia apa, yang dia lihat apa, yang dia dengar apa, yang dia lakukan dan yang dia ucapkan apa? Yang dipikirkan kok udah mengikuti pelajaran tapi nggak bisa-bisa. Terus yang dia lihat? Yang dia lihatnya nggak tahu, Bu. Terus apa lagi? Iya, apa aja yang dirasakan sama yang dipikirkan. Terus yang dilakukan itu ya itu, Bu, mencari platform-platform yang bisa membantu dirinya bisa paham materi tersebut. Yang terus yang dikatakan saya bisa, dah, Bu. Iya, boleh. Oke, iya, boleh seperti itu. Artinya ini kan berdasarkan calon usernya ya, yang kita pelajari empathy map ini dari calon user kita gitu. Jadi apa aja sih yang ada di dalam diri si calon user kita. Tadi sampai kita tulis juga needs-nya apa, terus needs itu biasanya sama dengan gain. Mungkin nanti teman-teman di beberapa referensi akan menemukan yang istilahnya ada needs, ada pain. Pain itu kesulitan gitu ya, yang
ketidaknyamanan, kesakitannya. Nah, terus ada lagi mungkin istilah lain adalah frustration. Nah, kalau expectation itu kan harapan ya. Mungkin teman-teman nanti akan nemu lagi istilahnya gain. Ada lagi nemu istilahnya hope atau lagi motivation. Nah, gitu. Jadi ada beberapa istilah yang nanti mungkin apa sih semacam padanannya gitu ya. Nah, ini nanti teman-teman di Empathy Map kan udah ada ininya ya. Ada template-nya ya, nanti dipakai aja template yang udah ada, dicari terus diterapkan berdasarkan hasil dari user research-nya. Gitu. Nah, mungkin saya ngasih contoh lain ya, misalnya terkait transportasi ojek pangkalan. Nah, misalnya gini, di ojek pangkalan ini ceritanya saya mau ke kampus dan udah mepet gitu, mau rapat nih, terus jamnya udah mepet banget karena saya tadi ada keperluan mendesak sehingga saya harus cepat nih nyampe ke kampus untuk memastikan bahwa saya tidak terlalu telat gitu ikut rapat. Nah, berarti kan saya butuh kendaraan nih, karena saya nggak bisa nyetir, akhirnya saya ngandelin ojek ya. Nah, yang ada adalah ojek pangkalan. Nah, terus apa yang saya mungkin pikirkan ya, apa yang saya pikirkan gitu ya. Apa yang saya pikirkan? Ya berarti saya harus naik ojek gitu kan ya. Yang saya pikirkan adalah saya cari tukang ojek. Terus yang saya lihat apa? Yang saya lihat adalah bahwa adanya tuh ojek pangkalan gitu. Nah, terus yang saya dengar juga sama gitu. Oh, kamu mau butuh ojek? Ada tuh di ojek pangkalan gitu. Oke, berarti itu kan yang saya dengar ya. Ada loh ojek di ojek pangkalan. Dan yang saya lihat juga seperti itu. Kalau mau naik ojek, saya harus ke ojek pangkalan. Terus apa yang saya lakukan gitu? Yang saya lakukan, oke, mau nggak mau ya saya harus mendatangi ojek pangkalan kan ya. Yang saya lakukan adalah saya mendatangi ojek pangkalan. Yang saya katakan apa? Yang saya katakan ya, oke, saya akan menuju ke ojek pangkalan. Misalnya nyampe sana, ternyata ojek pangkalannya tuh lagi keluar semua gitu ya. Sehingga saya harus nunggu. Waduh, kok nggak ada sih ojeknya? Udah jalan nyampe sini, kepanasan, tukang ojek juga nggak ada gitu ya. Wah, itu perasaan saya udah yang semakin tidak menyenangkan gitu ya. Udah mau ke kampus buru-buru, nyampe ke ojek pangkalan ojeknya nggak ada gitu. Itu frustasi banget ya. Sehingga definisi atau di bagian needs-nya adalah saya butuh kendaraan ojek yang bisa menjemput saya di tempat saya berada. Saya butuh ojek yang bisa mengantarkan saya ke tempat tujuan dalam waktu yang cepat gitu. Saya butuh kepastian ada tukang ojek yang akan mengantar saya ke tempat tujuan saya. Nah, itu needs atau frustration atau pain-nya gitu kan ya. Nah, ternyata kan tadi pas udah nyampe ojek pangkalan ternyata nggak ada gitu. Nah, terus berikutnya tadi motivation atau expectation atau juga gain. Nah, gain-nya berarti kan selalu tersedia ojek kapanpun, ya anytime, terus setiap di call gitu ya selalu ada gitu. Nah, terus dan sebagainya gitu ya. Mungkin itu bisa dijadikan contoh tuh. Nah, jadi nanti teman-teman pelajari. Dan ini pasti akan beda-beda karena kan teman-teman sendiri yang melakukan riset ke calon user. Nanti akan menemukan hal-hal yang nggak kepikiran sama kita karena kita bukan usernya ya. Nah, seperti itu. Oke, semoga sudah kebayang ya. Berikutnya adalah yang terakhir. Yang terakhir apa? Tadi siapa? Ijo udah Putri. Putri, berikutnya apa tahapnya? Skenario user, Bu. Ya, bikin skenario user. Skenario user ini sebenarnya narasi aja sih, teman-teman, kayak menceritakan kayak tadi misalnya kasus saya ojek pangkalan,
Ya berarti kan saya mau pergi ke kampus, gitu kan, membutuhkan kendaraan yang cepat gitu. Nah, adanya ojek pangkalan dan seterusnya diceritakan gitu ya. Atau bisa juga teman-teman bentuknya pakai storyboard. Jadi bikinnya kayak komik gitu. Nah, itu kelihatan gambaran-gambarannya gitu ya. Terus lagi, apa lagi ya? Udah sih ya? Oke, ini masih ada yang belum ditanya, masih banyak ya kelas ini yang belum ditanya. Oke, tenang, nanti masih ada pertanyaan lagi. Skenario user. Nah, sebenarnya teman-teman, setelah skenario user ini, ada yang namanya customer journey maps. Customer journey maps ini adalah, kalau tadi skenario user kita mendefinisikannya dalam bentuk narasi atau storyboard, tapi kalau customer journey maps itu dia lebih detail lagi, lebih detail menceritakan journey-nya user sebelum ada aplikasi sampai setelah aplikasi ini dirilis gitu. Nah, coba kita lihat ya ininya apa contohnya. Ini saya share. Ini udah saya bagikan juga ya teman-teman di Google Classroom. Di sini ada nih teman-teman, di sini ada beberapa tools yang nanti kita pakai. Nih kita coba lihat dulu yang Miro ya. Miro ini buat apa sih? Miro ini biasa dipakai untuk memonitoring pekerjaan dari setiap anggota tim. Karena lebih ini ya, lebih lebih real time gitu ya. Nah, nanti coba kita lihat ya. Nah, ini ya. Coba teman-teman. Oh, ini dulu ya. Sebentar saya buka dulu. Ini kemarin ini my first board. Ini karena gratisan, jadi saya cuma bisa bikin satu project. Terus satu project ini sebenarnya ya, kalau kalian kan satu kelompok ya memang satu project UX ya. Nah, jadi teman-teman nanti bisa kolaborasi dengan anggota timnya. Contohnya nih, Ibu mau kolaborasi sama kalian nih. Ibu mau bikin board. Oops, gede banget ya. Gak apa-apa lah. Ibu mau bikin board. Nah, ini boardnya Ibu mau kasih warna. Warnanya ini. Terus, nah Ibu mau kasih misalnya ini mah bebas sih teman-teman untuk macam-macam pilihan boardnya ada tadi di halaman sebelumnya. Nah, di halaman ini teman-teman bisa menulis misalnya nih, misal gitu ya. Mana sih? Nah, ini misalnya saya minta kalian tuliskan kesan terhadap mata kuliah UX. Nah, saya mau kalian menuliskan ini apps. Nah, nanti kalian tuliskan namanya juga ya. Karena kalau udah left, namanya jadi nggak kelihatan, jadi nggak ketahuan siapa yang nulis. Nah, ini kita share. Nah, saya share ini di chat room ya. Chat room. Chat. Kok nggak bisa ya chat roomnya?
Alt H. Alt H. Ya, saya kirim di grup aja lah ya. Dan saya nggak bisa ngebuka itunya chatnya, nggak tahu kenapa. Iya, bentar. Nah, udah saya kirim di ini ya, di WA ya, teman-teman boleh diisi ini ya. Silahkan tuliskan kesannya dan namanya.
Ya jangan geser-geser buat belakangnya. Siapa nih yang ngegeser board nih? Kita kembalikan lagi. Nah. Banyak yang belum ya? Oke, ini siapa nih? Ini jangan numpuk-numpuk, siapa nih? Numpuk-numpuk nulis. Ini bisa dikasih icon juga ya, teman-teman. Nih, ada ikonnya. Misalnya saya mau kasih mana nih? Klik. Kok nggak kebuka sih? Nah, saya mau kasih ini. Nah, jadi kalian misalnya lagi ngelaporin apa? Project UX gitu ya. Wawancara user ke-1. Nah, terus wawancara ternyata menyenangkan, menyenangkan makasih love gitu ya. Terus misalnya, wah wawancaranya tidak menyenangkan, kasih gambarnya, ikonnya yang icon kesel gitu misalnya. Nah, jadi bisa tahu nih teman-teman satu kelompoknya. Nah, ini siapa? Ini siapa numpuk di sini nih? Nih Hanif, sangat menantang, sangat seru. Oh, ini punya cut ya? Siapa nih? Oh, saya juga bisa ngasih komen nih. Nih. Hanif. Ini siapa sih? Bentar. Kok bisa diklik? Sangat menantang dan seru, banyak belajar hal baru bareng Bu Ocha yang sabar dan baik. Terima kasih, alhamdulillah. Baik, dan jarinya suasana kelas jadi nyaman. Seru, ini Hutari, seru materi yang disampaikan oleh Ibu mudah dipahami dan tidak membosankan. Terima kasih. Tasya, penyampaian materinya sangat menarik jadi tidak membosankan. Mantap, terima kasih. Alhamdulillah ya. Wah, banyak banget nih yang harus saya baca. FN F11. Banyak yang belum nulis juga nih. Coba di capture ke atas. Ini siapa? Udah, ini tulisannya gede banget. Dava. Dava ini yang nulis. Startup banget lah pokoknya, Kevin. Oke, betul. Ini Tengku. Materi yang dihubungkan dengan realita membuatku mudah memahami mata kuliah. Aku mengerti kebanggaan mamaku. Terima kasih Bu Ocha. Sama-sama. Aida, seru menyenangkan penyampaian materinya mudah dimengerti, keren Bu. Iya, terima kasih Aida. Nelly, sangat menyenangkan penyampaian beda dari yang lain. Kiki. Terima kasih Nelly. Ah, ini siapa nih? Nggak ada namanya nih. Sangat menyenangkan dalam penyampaian materi dan informasi. Wah, ngehogey. Apa teh artinya? Kayaknya bahasa gaul ya, saya nggak paham. Siva, materinya sangat menarik, seru, dan banyak mengetahui ilmu baru. Alhamdulillah. Ini siapa di bawah lagi? Sehat, senang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam mengaplikasikan UX serta UX. UX serta UX? UX serta UI mungkin ya? Terus ini Faisal, penyampaian materi mudah dimengerti, tidak membosankan. Terima kasih. Ini siapa lagi? Aduh, enggak. Siapa itu yang mindahin board? Hati-hati boardnya berpindah-pindah. Nah, ini lebih kelihatan nih. Ini siapa nih yang keluar dari board nih? Nih, punya siapa ya? Nggak kelihatan kalau di saya. Ini punya siapa nih? Saya pindah-pindah nih. Dava, penyampaian seru, terima kasih. Ini yang lain mana? Kok gerak-gerak doang, nggak ada tulisannya? Dava, Ibu Ocha-nya baik. Terima kasih, Dava. Penyampaian materi mudah dimengerti, tapi saya suka nggak konsen, kunaon. Nggak konsen, kenapa, Dava? Eka. Dosennya semoga saya ikut semangat. Amin, amin, Allahumma amin ya.
saya itu cuman jalan buat kesuksesan kalian. Kalau kalian bisa sukses, ya saya juga ikut ke bawah sukses ya. Jadi kita belajar bareng-bareng. Sebenarnya belajar bareng-bareng, saya juga masih terus belajar ya di sini. Bukan saya mengajari kalian, tapi kita sama-sama sharing. Karena nanti kalian ketemu user baru, itu akan banyak banget hal-hal yang tidak ada di mata kuliah manapun gitu ya. Karena ketemu orang baru itu ada tekniknya tersendiri, gimana cara PDKT-nya gitu ya, gimana cara kita mencairkan suasana. Kan kita nggak tiba-tiba, Pak, Bu, maaf saya mau wawancara Bapak Ibu. Ini pertanyaannya 1, 2, 3, kan nggak gitu ya. Pasti harus ngajak ngobrol dulu. Bapak Ibu, pekerjaannya apa? Kegiatan sehari-harinya gimana? Oh, kira-kira ada masalah nggak kalau berkaitan tentang hal ini? Gitu. Jadi kalau ngobrol teh jangan langsung to the point ya. Kalau pas wawancara harus diajak apa ya istilahnya, ada ya PDKT dulu gitu ya. Kalau bahasa kita mah ya, bahasa gaulnya mah PDKT dulu. Istilah kerennya mah rapo. Jadi mencairkan suasana dulu lah gitu supaya nanti ngobrolnya asik gitu. Alah, kenapa ini siapa yang nangis? Terima kasih Anggun. Gak tegang katanya. Nah, ini Dava Utomo, penyampaian sangat seru, bikin senam jantung pagi-pagi. Alah, kenapa Dava? Karena ditanya hari ini ya. Mungkin karena belum sarapan, Bu, jadi senam jantung. Oke. Padahal sambil sarapan ya. Kalian harus minum ya. Ingat nih, saya juga nyiapin botol minuman di samping saya. Kalau habis, balik lagi isi. Kalian sih enak ya, bisa sambil jalan-jalan, maksudnya sambil rebahan, sambil ngapain. Kalau saya kan nggak bisa, saya harus duduk tegak seperti ini. Oke, ya, oke, kita sudahi dulu ini ya. Terima kasih teman-teman sudah mengisi kesannya untuk mata kuliah ini. Kita masuk ke tools berikutnya ya. Ngapain nggak bisa print screen? Kita masuk ke tools berikutnya. Toolsnya berikutnya juga tidak kalah keren juga. Sebentar. Nah, tools berikutnya, sebentar, ini gimana ya cara keluar dari sini? Siapa tuh yang baru bikin board tiba-tiba keluar dari ini sendirian? Nih yang ungu siapa? Oh, itu saya gitu. Oh, itu saya ya. Saya sendiri sampai bingung. Saking ramenya gitu. Nah, kalau kalian nanti sekelompok bertiga aja kan ya. Sebentar. Oke, kita sudahi dulu ya ini ya. Terima kasih semuanya. Di sini hal baru menarik. Nah, ini ada, saya baca deh yang ungu ini. Ungu warna kesukaan saya. Jadi saya mau baca nih tulisannya. Apa ya? Ini kenapa nangis, woi? Laper? Aduh, nggak kelihatan tulisannya. Nah, ibunya ramah, jadi belajarnya menyenangkan, walaupun matkulnya agak sulit, tapi bisa menambah hal baru dan pengalaman. Materi yang disampaikan sangat menarik dan tidak bikin ngantuk. Nah, ini siapa? Velia. Terima kasih, Velia. Kedepannya pasti nggak ngantuk lagi, soalnya kalian harus ngerjain project. Oke, terima kasih ya semuanya ya. Aku menjadi kebanggaan mamaku. Oh, begitu, Tengku. Mantap, mantap. Bu, saya nggak dapat tempat buat nulis, jadi segini aja lah ya, Bu. Lah ini kamu dapat tempat buat nulis. Oke, teman-teman, kita pindah ke tools yang lain ya. Bentar, ini karena saya belum bisa nge-close, ini jadinya belum ketutup-tutup juga ini. Pati,
stop share dulu lah ya. Soalnya susah nge-close-nya. Maaf. Kita lanjut dulu ke tools berikutnya ya. Nah, nanti teman-teman ya ini juga saya udah out juga, teman-teman masih bisa kok. IFN F11. Nah, selanjutnya adalah tools yang berikutnya yaitu UXpressia. Kita share screen lagi di sini ya. Nah, ini UXpressia ini digunakan untuk teman-teman membuat user persona. Kalau masih proses, karena saya sudah punya akun, jadinya ini udah otomatis login ya. Kalau teman-teman belum punya akun, tentunya harus daftar dulu. Nah, karena ini gratis, kita hanya boleh membuat satu project saja. Nah, ini ceritanya saya udah login, saya pertama bikin project dulu, bikin personal workspace. Nah, ini loading lumayan ya. Oh, internetnya mungkin di tempat saya ya, kurang stabil. Nah, udah kebuka nih ya. Di sini ada personal workspace saya. Jadi saya punya satu project namanya Simosa. Project ini nggak bisa nambah lagi karena cuma ini nggak bisa lagi tuh add, nggak bisa. Free plans allows having one project only. Jadi kalau mau lebih dari satu project harus bayar. Tapi kan kalian cuma satu project aja ya, jadi cukup. Nah, ceritanya nih saya punya yang namanya user persona dengan nama Herlina. Herlina ini adalah salah satu user yang sudah saya wawancara, tapi nama aslinya bukan Herlina. Jadi saya mewawancarai, ada namanya Ibu A, ada namanya Ibu B, dan seterusnya. Nah, saya rangkum nih dari orang-orang yang sudah saya wawancara, jadilah Ibu Herlina ini. Herlina ini nama bukan sesungguhnya. Mau diganti boleh, ganti aja. Misalnya karena siapa ya, misalnya namanya Wati gitu ya. Nah, terus orangnya gimana nih fotonya? Fotonya tidak boleh foto asli juga, harus foto fiktif. Di sini teman-teman bisa, misalnya saya female, saya mau nyari usia range-nya, ya ini mah ibu-ibu ya, usianya 30 sampai kira-kira 45 lah gitu ya. Saya mau cari yang rambutnya brown ya. Orang Indonesia kan ya inilah ya, adalah yang coklat ya, dan lagi senyum gitu. Nah, kita bisa langsung generate. Yang di bawah ini nih orang-orang yang nggak pernah ada ya. Ini mah wajahnya wajah palsu gitu ya. Oh, ternyata kalau brown itu orang luar negeri malah dapetnya ya. Nggak ada ya black hair gitu ya. Nah, inilah mungkin mirip ya. Ini mungkin cocok lah. Ini Buati. Rada-rada inilah Asia lah ya, wajah Asia. Nah, gitu. Ini bisa kayak gini. Atau teman-teman bisa juga nyari dari web ini. This person doesn't exist. Nah, ini webnya. Nah, foto ini, teman-teman, foto ini orangnya nggak pernah ada ya di dunia ini ya. Ini cuman foto yang di-generate oleh kecerdasan buatan. Jadi betapa canggihnya kecerdasan buatan ini. Yang lebih canggih lagi adalah yang menciptakan orang yang bikin kecerdasan buatan, yaitu Tuhan gitu ya. Nah,
amazing banget kan ya. Wajah seperti ini bisa di-generate dengan komputer gitu. Kalau kalian cari, ada nggak sih anaknya ini? Nggak ada, nggak pernah ada di dunia ini. Kalaupun ada, tidak akan sama persis. Nah, orang ini ada nggak? Nggak ada juga. Ini nggak terlalu Indonesia ya. Ya bisa sih nih, ini bolehlah Indonesia. Save image. Terus bisa itu kan, tapi kalau di sini ya harus kayak gini, harus di refresh berapa kali gitu biar ketemu yang pas dengan keinginan kita. Apa tipikalnya mirip dengan ini kan barat ya, nggak cocok lah kalau Ibu Wati barat. Nah ini bisa juga nih orang Asia, bapak-bapak. Nah ini yang usernya anak-anak, nah bisa dipakai di sini. Ya seru nih tuh, banyak lah nanti teman-teman bisa googling sendiri ya. Nah, dari sana ini bisa diganti lagi tentunya. Saya mau ganti yang tadi fotonya. Fotonya yang tadi. Nah, tring sudah berganti. Ini adalah Ibu Wati, tapi namanya asa kurang pas ya Wati, nggak apa-apa lah. Nah, di sini ada persen, ini mah nggak wajib diisi. Guardian ini tipe orangnya kira-kira dia termasuk tipe rasionalis, artisan, guardian, atau idealis. Nah, teman-teman bisa pilih sendiri. Ini di sini ini bisa add section. Add section tuh ini namanya section. Ini yang ada titik 6 ini. Nah, di sini saya tuliskan tujuannya Wati ini apa. Nah, misalnya ini kan saya lagi mencari donatur. Ini adalah user personanya donatur. Nah, beliau punya tujuan berdonasi sebagai kewajiban beragama untuk mendapatkan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kutipan dia, nah ini berbisnis itu tidak boleh dipisahkan dari agama. Ini kutipan tuh kayak semacam quote lah ya, quote-nya dia yang paling mengena buat dia itu apa. Di sini ada demografi, jenis kelamin apa, usia, daerah, status pernikahan, pendidikan, pekerjaan, gaji, bisa juga teman-teman add field lagi. Berikutnya ke bawahnya masih ada teknologi yang dia pakai apa, ini bisa dipilih, browser yang dia pakai apa, channel juga di sini bisa dipilih, banyak banget nih ya. Ada yang healthy, banking, finance, telekom, employee experience, dan sebagainya. Teman-teman bisa explore lebih jauh lagi. Di sini saya hanya menentukan, oh dia pakai email, dia pakai Google, dia juga pakai WhatsApp, dia juga ada laptop, ada handphone, smartphone, ada dia pakai IG juga, pakai Facebook, dan dia juga sering buka channel YouTube. Lalu, nah di sini tuliskan. Sebenarnya sebelum menuliskan frustasi dan motivasi, teman-teman bikin ini dulu sih background. Background itu siapakah dia? Ya background kan bahasa Indonesia latar belakang ya. Latar belakang atau biodata, bukan biodata juga ya. Kalau biodata kan lebih ke yang tadi ya, udah di bagian ini ya, di bagian sini demografi. Tapi kalau di sini tuh kayak menceritakan kayak story diary studies-nya dia lah gitu ya. Di sini misalnya saya tuliskan tadi namanya Wati ya. Wati 37 tahun adalah seorang dosen di perguruan tinggi swasta di Bandung. Bersama suaminya menjalankan bisnis di bidang kuliner. Nah, gitu. Jadi background tuh menceritakan si Wati ini gitu ya. Nah, mereka memiliki usaha catering dan memiliki belasan karyawan. Dalam menjalankan bisnis kuliner ini, prinsip yang dipegang adalah tidak boleh memisahkan antara bisnis dengan agama. Nah, makanya saya jadikan ini quote-nya dia gitu. Tapi saya nggak nanya dia, emang kamu quote-nya apa? Enggak gitu juga. Tapi saya dapatkan ini dari hasil saya wawancara beliau. Terus lagi dibilang sayangnya masih banyak pelaku usaha yang hanya berfokus pada hal duniawi dan belum menerapkan prinsip-prinsip berbisnis berdasarkan agamanya. Nah, ini menurut saya merupakan frustasi. Akhirnya saya tulis di sini. Di sini saya tulis banyak pelaku usaha masih memisahkan bisnis dengan agama. Gitu. Nah, terus nanti, terus kok Ibu loncat ke situ? Yang ini kok nggak ada, Bu? Ini nanti ada juga ketahuan di sini. Di kalimat-kalimat ini nanti bisa teman-teman baca. Gitu. Motivasinya, misalnya di sini dia ada bilang, berharap
berharap agar pelaku usaha mampu berbisnis dengan prinsip-prinsip berdasarkan agama sehingga lebih tenang secara dunia dan akhirat. Ada nggak ya? Nah, di sini motivasinya menerapkan prinsip-prinsip bisnis berdasarkan agama gitu. Kayak gitu ya. Jadi ini yang paling penting. Ini adalah hasil dari wawancara kepada 5 orang tadi. Terus dirangkum, dibuatlah user fiktifnya gitu, yang mewakili 5 orang tadi, gitu. Karakteristik dari 5 orang tadi. Seperti itu teman-teman. Nah ini ya, karena di sini juga seingat saya sih saya cuma bisa bikin 1. Jadi kalau udah bikin 1, kan kalian bertiga ya satu kelompok, ada juga yang berempat. Jadi tiap orang bisa bikin user persona di masing-masing akun gitu. Kalau saya karena cuma 1 akun, saya save ini terus saya bikin lagi gitu ya. Nah, jadi inilah wasting time juga itu. Kalau pas saya ada perubahan di sini, aduh, saya harus bikin bikin dari awal lagi gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Di sini berikutnya jadi ini template wajib. Jadi nanti teman-teman kalau bikin user persona, template wajibnya minimal harus ada nama, tujuan, demografi, frustasi, motivasi, background, dan channel-channel ini ya. Ini mah bebas mau yang mana sih, pilih salah satu. Tapi yang bagian kanan ini, bagian sebelah kanan dan demografi itu wajib banget. Jangan sampai user persona yang kalian buat tidak memenuhi referensi yang saya berikan gitu. Karena ini referensi ini saya ambil berdasarkan hasil pelatihan saya di salah satu penyelenggara di Indonesia, di mana ini yang sering dipakai di perusahaan gitu. Memang modelnya beda-beda, nanti mungkin nemu, Bu, kenapa tampilannya yang waktu di slide minggu kemarin nggak kayak gini? Saya nemu tools lain yang lebih ciamik gitu ya, lebih enak, mudah dipahami. Boleh, silahkan, bebas. Ini juga ada namanya UX Presia. Boleh juga, tapi komponen-komponennya isiannya minimal seperti ini gitu maksud saya. Jadi jangan sampai nggak ada gitu. Nah, teman-teman bisa juga pakai ini user persona di UX Presia. Tadi UX Presia, maaf, yang ini Extensio. Saya nggak pakai Extensio, kenapa? Ya itu mah karena lebih nyaman aja sih pakai yang tadi gitu ya. Nah, mungkin nanti teman-teman tampilannya kayak gini. Boleh aja ini bentuknya kayak gini. Extensio. Misalnya, Bu, lebih cantik yang ini tampilannya. Nggak apa-apa, boleh juga. Nah, ini sama kan, ada goals-nya juga, ada frustration-nya juga, ada bio. Bio itu yang tadi, bio itu yang background, yang saya tulis background. Nah, ada juga di sini, kalau di sini motivation-nya dia bentuknya kayak gini. Bentuknya bukan narasi kayak tadi. Nah, ini kalau menurut saya sih ini bukan motivation ya, ini lebih kepada personality-nya dia ya. Incentive, fear, grow, power, sosial. Iya, ini lebih ke bukan motivation terhadap produk gitu ya, tapi ini lebih ke personality dia. Nah, ini brand, influencer, prefer channel. Boleh pakai ini juga. Personality, di sini ada lagi nih personality. Gitu. Ini quote-nya dia di sini, nulis quote-nya. Ini fotonya, ingat ya, ganti pakai foto fiktif. Ini thread 1, 2, 3 saya nggak paham ya ini buat apa ya. Nah, boleh ya, bebas teman-teman nanti nemu tools lain lagi, Bu, ini toolsnya lebih asik. Boleh cerita, nanti sharing. Siapa tahu ada yang keluaran terbaru gitu ya. Ini kan saya udah tahun kemarin terakhir googling gitu ya. Nemu yang baru ada tapi masih nggak terlalu nyaman. Oke, dari sana. Kalau teman-teman ada yang ditanyakan langsung speak up aja ya. Ini Mas emang ngomong terus aja. Kalau nggak ada yang nanya ya saya terus ngomong gitu. Nah, berikutnya adalah Customer Journey Map. Customer Journey Map di sini saya udah buat juga. Teman-teman bisa lihat, dan di sini ini bawaannya dia sih, bawaannya si UX Presia. Jadi ini contoh yang sangat lengkap. Nanti teman-teman sesuaikan saja dengan studi kasus masing-masing. Nggak mesti sama urutannya atau
ini nih apa ya istilahnya, kolom-kolomnya tuh nggak mesti sama dengan yang ini. Nah, kalau ini ceritanya ada seseorang pengen beli sepeda, kan sekarang lagi ngetren ya, lagi apa masa pandemi ini rezeki orang yang berjualan sepeda malah semakin meningkat gitu ya. Nah, orang pun lebih senang berolahraga naik sepeda karena udara sedikit berkurang lah ininya ya, polusi udaranya. Nah, misalnya nih dia, ini di customer goals-nya, nah ini ads itu iklan ya, di customer goals dia mencari informasi tentang iklan-iklan sepeda. Nah, terus juga dia mulai dipelajari lah satu-satu. Nah, prosesnya kemana? Prosesnya dia cari iklannya di Google. Kan suka ada ya, kalau kita lagi googling terus tiba-tiba tring ada iklan apa, terus dia klik lah itu. Terus prosesnya yang dilakukan apa? Oh, namanya Julius. Nah, Julius talk about buying himself. Ya, intinya mah dia di sini inilah prosesnya tuh searching informasi sepeda yang dia inginkan gitu ya. Kan sih kalau kita udah pernah nyari sepeda biasanya tuh iklan-iklannya tuh suka muncul-muncul terus ya. Seolah-olah tuh dia bisa baca pikiran kita gitu. Kita tuh lagi nyari sepeda gitu. Keren ya, search engine ataupun kita misalnya lagi buka IG atau Facebook gitu. Saya nggak tahu ya kalau IG di browser. Tapi kalau Facebook itu suka tiba-tiba ada iklannya. Ih, kok dia tahu sih apa yang saya pikirkan? Padahal saya nyari produk itu di handphone saya, tapi di web itu keluar iklannya. Nah, berikutnya ada customer expectation. Nah, dia berharap banget kalau pas lagi googling di Mbah Google langsung ada link ke website yang cocok banget lah sama sepeda yang dia cari. Ternyata berdasarkan experience dia ya gini tuh ininya perasaannya boredom membosankan gitu ya. Kayak gini. Terus nanti ternyata di bagian aware dia interest, terus ternyata sedih lagi, nah kayak gitu. Ini contohnya bagus banget, lengkap banget. Ini touch point-nya dia pakai Google Ads, terus pain point nih, hal yang tidak menyenangkan kata dia, the Google Ad banner was too annoying. Nah, terus idenya apa? Oh, idenya adalah switch to other types of web advertising. Oh, jadi idenya adalah udah cari lagi deh iklan di web yang lain gitu ya. Nah, ini mau add section lagi silahkan, tapi ini udah banyak ya, nggak usah di add lagi. Nah, jadi ini ceritanya adalah, maksudnya teman-teman nanti menceritakan sebelum ada produk, gimana sih cara cari tahunya sehingga orang tuh nyampe ke produk kalian gitu ya. Tadi kan nih orang mulai dari nyari di web, terus dia akhirnya dia kepikiran, kenapa enggak nanya teman-teman aku ya? Kenapa enggak baca testimoni orang-orang ya? Nah, terus dia mulai senang gitu kan. Tadi senang nggak ya di sini? Iya, mulai senang karena dia nemu ide baru gitu kan. Nah, terus di sini akhirnya dia, iya ya, begini deh. Dan seterusnya akhirnya dia riset, dia membandingkan petawaran dari beberapa produk, terus akhirnya dia menemukan dan dia melakukan dia akhirnya membandingkan harga kan, harganya nih lagi sale nih 200. Oke, aku beli deh gitu ya. Nah, beli pakai kartu kredit dan divalidasi lalu didapetin deh si sepedanya. Nah, ternyata pada saat use penggunaan akhirnya dia mengalami komplain. Kenapa? Ternyata sepedanya penyok. Wah, Fati lagi makan ya, Fati. Sepedanya ini penyok. Nah, setelah itu dia komplain kan, lalu dilayani oleh technical support-nya. Dan ternyata alhamdulillah technical support-nya ini baik banget, sampai akhirnya ternyata diganti dengan sepeda yang baru. Nah, dari sini dia langkah terakhir adalah buy again ya. Jadi beli lagi kemana? Beli lagi ke tempat yang sama karena dia mendapatkan pengalaman yang menyenangkan. Kan kita pengennya juga gitu ya, produk digital kita selalu dipakai terus-terusan sama orang itu. Nah, bisa saja tahap akhirnya bukan kayak gini kalau produk digital. Bisa saja tahap akhirnya adalah memberikan rating,
memberikan testimoni positif, bahkan melakukan share ke orang lain gitu. Nah, nanti teman-teman bikin seperti ini customer journey maps ya. Nah, terus bikinnya sesuai dengan jumlah user persona. Kalau teman-teman punya user personanya 2, berarti customer journey map-nya kan ada 2 juga. Kalau user personanya 3, berarti ada 3. Kalau user persona cuma 1, berarti studi kasus atau project UX kalian belum cukup layak jadi sebuah project. Artinya apa? Artinya kalian harus kembangkan lagi. Aku harus nambah apa ya? Fitur apa lagi nih yang harus aku tambahin? Kayaknya aku belum selesai menggali masalah. Coba deh aku tanya lagi. Nah, aku validasi masalah lagi ke userku gitu. Jadi pastikan project kalian itu minimal terdiri dari 2 user persona. Kalau user persona cuma 1, berarti studi kasusnya terlalu sempit, kecil banget. Itu cuma bisa dikerjain 1 orang, bukan ber3, bahkan ber4 ya. Oke, selanjutnya setelah